Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan lancar. Sholawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan, kita sanjungkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabiullah Nabi Muhammad SAW, yang sudah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Baik anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan lancar menjalankan ibadah puasanya ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki puasa Ramadan hari kelima. Semoga Allah senantiasa berikan kita kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan, sehingga kita bisa meraih pahala dan keberkahan sebanyak mungkin. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang sirah nabawiyah, yaitu saat Nabi Muhammad tinggal dan diasuh oleh pamannya. Ayo, siapa paman Nabi Muhammad? Ada yang tahu siapa namanya? Ya, betul. Nama paman Nabi Muhammad adalah Abu Thalib. Seperti yang kita ketahui bahwasanya ayah Nabi Muhammad, Abdullah, itu sudah meninggal sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Artinya Nabi Muhammad itu dilahirkan dalam keadaan sudah yatim ya anak-anakku sekalian. Kemudian saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ibunya Aminah juga wafat. Akhirnya setelah Nabi Muhammad menjadi yatim piatu, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Kemudian saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun, kakeknya juga meninggal dunia. Setelah sepeninggalan kakeknya, Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib ini sangat menyayangi dan mencintai Nabi Muhammad. Bahkan rasa cinta dan sayangnya Abu Thalib kepada Muhammad melebihi rasa cinta dan sayangnya dia kepada anak-anaknya. Contohnya di suatu ketika hendak makan bersama, Abu Thalib selalu menunggu kehadiran Muhammad baru mereka melaksanakan makan. Dia selalu mengatakan, tunggu anakku datang. Artinya bahkan Abu Thalib ini sudah menganggap Nabi Muhammad seperti anaknya sendiri. Meskipun demikian, Nabi Muhammad tetap bersikap santun dan sopan di tengah-tengah keluarga Abu Thalib. Nabi Muhammad terbiasa sebelum makan dia mengucapkan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim, dan setelah makan mengucapkan hamdalah atau alhamdulillahirabbil alamin. Nabi Muhammad tetap bersikap sopan dan santun. Meskipun kehidupannya terbilang sulit dan penuh tantangan, Abu Thalib merasa bahwasanya keberkahan dari Allah itu senantiasa datang. Bahkan pada suatu ketika saat di Mekah itu dilanda kekeringan, lembah kering, sampai kemiskinan melanda. Kemudian warga berbondong-bondong mendatangi Abu Thalib dan berkata, "Wahai Abu Thalib, kita dilanda kekeringan dan kemiskinan, air di lembah kering. Ayo kita bersama-sama berdoa meminta agar turun hujan." Kemudian Abu Thalib membawa Nabi Muhammad keluar dari rumah dan berdoa di dekat Ka'bah untuk meminta turunnya hujan. Tak lama kemudian, setelah itu langit menjadi mendung dan turunlah hujan. Nah, itu
salah satu keberkahan yang dirasakan oleh Abu Thalib bersama Nabi Muhammad. Suatu ketika ada seorang peramal bernama Li datang ke Mekah. Saat itu sebelum datangnya ajaran Islam, banyak kaum warga Quraisy yang masih mempercayai adanya ramalan. Ketika peramal tersebut datang, banyak dari mereka yang membawa anak-anaknya ke peramal tersebut untuk diramalkan bagaimana nasibnya. Kemudian tidak sengaja peramal tersebut melihat Nabi Muhammad kecil saat itu bersama pamannya. Namun peramal itu langsung terfokus pada Nabi Muhammad dan mengacukan anak-anak yang sedang dibawa oleh orang tuanya untuk diramal tadi ya. Artinya keberadaan Nabi Muhammad itu membuat dia terfokus pada Nabi Muhammad dan Abu Thalib. Namun Abu Thalib merasa peramal tersebut sejak tadi itu memperhatikan ada Nabi Muhammad di situ. Akhirnya Abu Thalib buru-buru membawa Nabi Muhammad pergi. Namun peramal ingin mencari siapa anak kecil tadi. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad ya. Siapa anak kecil tadi? Karena peramal berkata bahwasanya cari dia, nantinya dia akan menjadi orang besar gitu ya, kata peramal tadi. Nah, anak-anakku sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya Abu Thalib ini, pamannya Nabi Muhammad, adalah bukan seorang yang kaya raya atau yang berharta. Artinya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan juga Nabi Muhammad, Abu Thalib ini profesinya adalah berdagang ya. Dan sejak kecil juga Nabi Muhammad selalu ikut pamannya ini berdagang. Pertama kali Nabi Muhammad ikut pamannya berdagang ke Syam. Kemudian berikutnya Nabi Muhammad juga ikut rombongan berdagang Quraisy yang pergi ke kota Busra. Nah, saat itu mengalami suatu hal yang istimewa yang biasanya tidak dialami. Apa keistimewaannya? Keistimewaannya saat itu adalah rombongan dagang Quraisy itu diundang oleh pendeta Buhaira untuk melaksanakan jamuan di dalam kuilnya. Padahal sebelumnya tidak pernah ya gitu. Pendeta Buhaira atau namanya itu Jurjis ya. Saat itu dia adalah pemimpin Nasrani gitu. Pendeta Buhaira kemudian mendudukan rombongan Quraisy itu, rombongan dagang Quraisy di dalam kuilnya untuk melaksanakan jamuan. Nah, ternyata keistimewaan itu terjadi karena pendeta Buhaira ini melihat ada keistimewaan dari rombongan tersebut. Bahkan pendeta ini melihatnya dari dalam jendela kuilnya. Pendeta melihat dari rombongan tersebut ada awan yang memayungi salah seorang dari rombongan tersebut, dan ternyata awan itu memayungi Nabi Muhammad SAW. Namun karena saat itu Nabi Muhammad masih kecil, Nabi Muhammad tidak diikut sertakan dalam proses jamuan tersebut. Nabi Muhammad menunggu di luar, menunggu di bawah pohon. Nah, kemudian pendeta Buhaira itu bertanya kepada Abu Thalib, siapa anak itu gitu. Kemudian Abu Thalib menjawab, dia adalah anakku. Namun pendeta Buhaira tidak percaya dan dia menjawab, tidak mungkin ayahnya masih hidup gitu. Kemudian akhirnya Abu Thalib menjawab dengan jujur bahwasanya Nabi Muhammad adalah anak dari saudara laki-lakinya atau keponakannya. Kemudian pendeta Buhaira pun percaya, dan ternyata pendeta Buhaira itu sudah melihat tanda-tanda kenabian yang ada pada Muhammad kecil saat itu. Tanda-tanda kenabiannya yang pertama, saat Nabi Muhammad bisa menjawab semua pertanyaan pendeta Buhaira dengan baik. Kemudian tanda-tanda kenabian yang ada pada punggung Nabi Muhammad. Setelah mengetahui tanda-tanda kenabian yang ada pada diri Muhammad kecil, kemudian pendeta Buhaira memberikan nasihat kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Apa nasihatnya? Nasihatnya adalah bawalah Muhammad ini kembali ke tempat tinggalmu, ke Mekah. Jauhkanlah dia dari orang-orang Yahudi, karena akan banyak dari mereka yang akan mencari dan ingin membunuhnya karena mengetahui tanda-tanda dari kenabiannya. Kemudian akhirnya Abu Thalib pun membawa Muhammad kembali untuk ke Mekah. Dan betul saja, ternyata ada 3 pendeta ahli kitab
yang mencari Nabi Muhammad dan berniat untuk menghabisi Nabi Muhammad. Siapa pendeta tersebut? Pendeta tersebut adalah pendeta Zurair, pendeta Tamam, dan pendeta Daris. Nah, 3 pendeta tersebut merasa terganggu dengan keberadaan Nabi Muhammad, sehingga mereka berniat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Namun niat dari ketiga pendeta itu diketahui oleh pendeta Buhairah. Kemudian pendeta Buhairah memberikan penjelasan kepada ketiga pendeta tersebut bahwasanya kehadiran Nabi Muhammad ini sudah digariskan atau tertulis dalam kitab Injil. Salah satunya adalah kitab Injil. Jadi kita harus mempercayainya, begitu kata pendeta Buhairah. Akhirnya 3 pendeta tersebut mengurungkan niatnya untuk membunuh Nabi Muhammad. Nah, jadi itu ya ananda sekalian, sepenggal cerita saat Nabi Muhammad bersama pamannya Abu Thalib ya. Meskipun Nabi Muhammad hidup bersama pamannya, tapi yang dapat kita teladani dari sini adalah Nabi Muhammad tetap bersikap baik, tetap bersikap santun kepada siapapun, sehingga orang-orang yang berada di sekelilingnya juga bahagia dan membawa keberkahan dan manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, itu ya anak-anak yang ingin Ibu sampaikan. Jika ada perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semangat berpuasanya, semoga Allah mudahkan dan lancarkan ibadah puasa kita sampai full nanti ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.